Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang tidak terhingga sampai hari ini, atas nikmat yang tidak terhitung. Kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah akan menambahkan lebih banyak lagi nikmat untuk kita semuanya sebagaimana yang Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak. Tentu semua orang mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, pemimpin yang terus berusaha mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang setiap kebijakannya senantiasa berpihak kepada rakyatnya, utamanya rakyat kelas bawah. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang kecewa terhadap tindakan pemimpinnya, dan bahkan banyak pemimpin yang justru masuk bui setelah dia terpilih menjadi pemimpin. Banyak pemimpin yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang baik, tapi nasibnya berakhir di dalam penjara. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ini semuanya bisa terjadi? Apakah pemimpin yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang baik itu, orang yang soleh itu, setelah terpilih menjadi pemimpin tidak siap menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat melawan bujuk rayu setan sehingga dia terjerumus dan terperangkap dalam jebakan-jebakan setan? Atau ini semua terjadi lantaran buruknya kualitas rakyat yang memilih? Dia memilih hanya dengan pertimbangan 100-200 ribu rupiah, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga buruk. Atau ini semua terjadi karena bangsa ini sudah sangat jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji bangsa ini dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang jauh dari harapan bangsa Indonesia. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis qudsinya Allah berfirman, Anallah malikul muluk qulubul muluk biyadi faman ata'ani ja'altu ma'ali rahmah
Wa man asani ja'altuhu alaihi niqmah fala tasqulu anfusakum bisabil muluk walakin tubu ilayya wa'atifhum alaikum. Yang artinya Allah berfirman, saya adalah Allah, anallah, saya Allah. Saya penguasanya para penguasa. Jadi kalau para presiden itu penguasa, menteri penguasa, anggota legislatif penguasa, maka sesungguhnya sayalah penguasanya mereka. Qulubul muluk biyadi. Hati para penguasa itu semuanya ada di genggaman saya. Baik buruknya saya yang membuatnya. Hati penguasa bisa buruk bisa baik terserah saya, kata Allah. Qulubul muluk biyadi. Faman ata'ani ja'altu alaihi rahmah. Maka siapapun atau bangsa manapun yang terus senantiasa taat kepadaku, menjalankan perintahku, menjauh laranganku, aku jadikan penguasa itu sebagai rahmat bagi rakyatnya. Tapi sebaliknya, wa man asani ja'altu alaihi niqmah. Siapapun atau bangsa manapun yang terus menerus durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku jadikan penguasa sebagai musibah bagi rakyatnya. Maka kemudian Allah berpesan, fala tasqulu anfusakum bisabil muluk. Hai rakyat, hai bangsa, janganlah kalian cuma mencaci penguasa, jangan cuma bisa mengkritisi penguasa. Silahkan lakukan itu, tapi jangan cuma itu. Kata Allah, walakin tubu ilayya, kalian juga harus taubat. Sebagai bangsa, sebagai rakyat, kita juga harus taubat, kata Allah. Kewajiban kita mengkritisi penguasa, mengingatkan penguasa, mengingatkan pemimpin. Tapi jangan cuma itu, kata Allah. Tubu ilayya, kalian juga harus taubat. Jangan cuma pandai melihat kekurangan orang lain, tapi gak pandai melihat kekurangan sendiri. Pandai mencaci orang lain tapi nggak bisa mencaci kekurangan sendiri. Tubu ilayya. Jika itu kau lakukan, kata Allah, u'atifhum alaikum. Aku jadikan para penguasa itu, para pemimpin itu, pemimpin yang sayang kepada kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Qatadah bahwa Nabi Musa alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Yunus alaihissalam, pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, anta fis sama wa nahnu fil ard. Fama alamatu ghadabika min ridhoka. Qala idza sta'maltu alaikum syirarakum fa min alamati ridho alaikum. Wa idza sta'maltu alaikum syirarakum fa min alamati yusufti alaikum. Yang artinya Nabi Yunus pernah munajat, ya Rabb, engkau di langit, engkau di tempat yang sangat tinggi derajat, jauh dari kami. Nahnu fil ardi, kami di bumi. Kami nggak bisa melihat langsung kepada engkau, ya Rabb. Maka mohon tunjukkan apa tanda murkamu dan apa tanda ridhomu. Ketika engkau ridho kepada kami, apa tandanya? Dan ketika engkau murka kepada kami, apa tandanya? Allah menjawab, idza sta'malu alaikum khiyarakum fa huwa min alamati ridha alaikum. Kata Allah, jika yang aku kuasakan atas kalian, jika yang aku angkat sebagai pemimpin di antara kalian, orang-orang yang baik di antara kalian, pertanda aku ridho kepada kalian. Tapi sebaliknya, jika yang aku angkat jadi pemimpin untuk kalian, orang-orang yang buruk di antara kalian, pertanda aku sedang murka kepada kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini jelas bahwa ketika Allah murka, salah satu tandanya Allah memberikan pemimpin yang tidak baik. Berarti selama ini kalau kita menganggap pemimpin kita nggak baik, karena kitanya juga tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Abi Dunya pernah meriwayatkan dari Al-Fudal bin Iyad bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu kepada salah satu nabinya. Ini nabi yang bukan rasul,
Jadi wahyunya hanya untuk Nabi. Dalam wahyunya ini Allah berfirman, "Idza asani man ya'rifuni, sallatu alaihi man la ya'rifuni." Jika bangsa yang mengaku kenal aku, mengaku beriman kepada Allah, jika bangsa mengaku kenal aku, tapi terus maksiat kepadaku, maka aku kasih dia pemimpin yang tidak mengenal aku. Naudzubillah. Jadi kalau kita bangsa cuma pandai mengaku saya muslim, saya beriman, tapi nyatanya maksiat di mana-mana. Judi online di mana-mana. Prostitusi, mabuk di mana-mana. Maka bangsa yang katanya mayoritas umat Islam ini, ya, kalau terus maksiat kepada Allah, siap-siap Allah kasih pemimpin yang tidak mengenal Allah. Bisa jadi suatu saat yang memimpin kita orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah, orang-orang PKI yang akan memimpin kita. Sekali lagi, pemimpin kita baik kalau kita sebagai bangsa juga baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keterangan di atas menegaskan kepada kita bahwa siapapun yang nanti terpilih menjadi pemimpin dan penguasa negeri ini, sesungguhnya dia bisa jadi rahmat bagi kita semua, tapi juga sangat mungkin dia akan menjadi musibah yang akan menyengsarakan kita semua. Semua itu tergantung perilaku kita, tergantung perilaku bangsa ini. Apabila bangsa ini senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah menjamin akan memberikan pemimpin yang akan menjadi rahmat bagi bangsanya. Pemimpin yang senantiasa membela dan memihak kepada rakyatnya. Pemimpin yang senantiasa memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya. Akan tetapi sebaliknya, apabila bangsa ini terus bergelimang dosa, maka Allah akan memberikan kepada kita pemimpin yang zalim, pemimpin yang arogan, bertindak sewenang-wenang, pemimpin yang hanya akan mementingkan keluarga atau kelompoknya sendiri, pemimpin yang hanya akan menjadi musibah yang akan menyengsarakan kita semua. Naudzubillah. Itu semuanya sekali lagi kembali kepada kita. Hanya bangsa yang baik yang oleh Allah akan diberikan pemimpin yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah didemo oleh rakyatnya. Rakyatnya mendemo, ya Amirul Mukminin. Dulu ketika yang jadi khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, kondisi bangsa ini tenang, damai. Tidak ada kerusuhan di mana-mana. Tidak ada permusuhan antara suku, antar kelompok. Tapi ketika engkau yang jadi pemimpin, semuanya terasa tidak aman. Permusuhan di mana-mana, antar suku, antar kelompok saling baku hantam. Lalu Sayyidina Ali menjawab, dulu ketika Abu Bakar, Umar dan Utsman menjadi khalifah, orang-orangnya yang menjadi rakyat seperti saya. Tapi ketika saya jadi khalifah, maka rakyatnya orang-orang seperti kalian. Susah diajak sholat berjamaah, susah diajak duduk di majelis taklim mengaji, tidak peduli kepada sesama, maksiat di mana-mana. Maka itulah resikonya, kata Sayyidina Ali. Kita pun sama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya. Pemimpin kita yang baik pun akan berubah menjadi tidak baik jika kita memang tidak baik. Tapi sebaliknya, jika bangsa ini baik, meskipun yang terpilih orang yang tadinya tidak baik, Allah mampu menggerakkan hatinya untuk menjadi baik, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada waktu, beberapa waktu untuk kita tobat nasional. Semua banyak istighfar.
berdoa, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika bangsa ini semua taubat kembali kepada Allah, saya yakin Allah akan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membawa Indonesia bersaing di tengah-tengah dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu ma'anna wa lum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasarati waqtul man khatalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkam wa sunnat rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Rabbana ighfir lana wal ikhwani alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.